Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, Alkisah di zaman Bani Israel dulunya, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Parasnya yang ayu dan cantik, tubuhnya yang seksi menggairahkan. Namun sayangnya, wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuh dan kecantikannya untuk hal yang salah. Semua potensi yang semuanya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah malah dimanfaatkannya untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah pelacur yang hebat dan terkenal profesionalitasnya. Ia viral di kalangan lelaki hidung belang. Ia pandai memuaskan lelaki yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia pelacur senior yang sangat handal, ratusan bahkan ribuan orang bisa diporak-porandakan dibuat olehnya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa perempuan cantik itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, wanita itu menekuni aktivitas jual beli dirinya di rumahnya sendiri. Setiap hari ia menunggu lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya diletakkan di dekat pintu depan rumahnya. Ketika pintu di depan rumahnya dibuka, orang yang lewat di depan rumahnya akan dengan mudah melihat si Malika sedang berbaring santai di atas ranjangnya. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat mudah melihat kecantikannya, sehingga para mereka yang imannya tipis setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama si Malika. Konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar, dan mengkonversikannya ke dalam rupiah maka akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk usaha pelacuran itu. Namun demikian, banyak lelaki yang bermimpi bisa tidur bersama Malika. Tidak masalah mereka walaupun harus membayar begitu mahal tarifnya. Bagi mereka itu adalah sebuah pencapaian besar, pencapaian yang luar biasa, yang akan mereka bangga-banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka bila bisa menikmati Malika. Pelacur kaya yang profesional yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya. Banyak orang yang salah terka mengira Malika akan mati tua, merana, dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Yang namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen yang luar biasa yang kemudian mengubah semua jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh menjadi suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami mendapatkan 7 orang anak lelaki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Lantas, kenapa semua ini bisa terjadi dan amalan apa yang dilakukan Malika di dalam hidupnya? Sebelum kita melanjutkan kisah ceritanya, saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, andaikan ini menjadi satu manfaat bagi kita, maka mohon dukungannya dengan cara saudara-saudaraku sekalian mensubscribe daripada channel ini. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika. Dia adalah lelaki yang soleh, ahli ibadat. Dia berasal dari daerah yang jauh dari sana. Sebut saja namanya si Fulan. Ketika lewat, tak sengaja si Fulan melihat tubuh Malika berbaring di atas ranjangnya. Kata orang-orang saleh,
Pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki, sedangkan setelah pandangan pertama itu adalah perbuatan dosa karena sudah berbalutkan nafsu dan syahwat. Lalu si fulan pun mendadak bergejolak darah mudanya, menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha menahan sekuat tenaga nafsu birahinya. Bahkan ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menghilangkan syahwat yang meliputi dirinya dan melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus meronta-ronta. Saraf tubuhnya menegang dan akhirnya benteng keimanannya pun bocor. Ia tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, sehingga dia mencari tahu bagaimana caranya agar dia bisa menikmati malam bersama si Malika itu. Dan alhasil, ternyata tarifnya si Malika itu sangatlah tinggi, yaitu senilai 400 dinar. Fulan tidak ada uang sebanyak itu, lantas ia mencari cara agar mendapatkan uang untuk membayar tarif agar bisa tidur dengan si Malika. Dan hasilnya, si fulan menjual semua barang-barangnya termasuk pakaian yang dibawanya. Dari penjualan itu ia mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap keyakinannya, ia pun pergi ke rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruh membayar uang tarif layanan. Namun ternyata malam itu fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama lelaki yang lainnya yang mempunyai niat yang sama. Lalu pegawai si Malika kemudian memberikan nomor antrian kepada si fulan, sekaligus mencatatkan waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, si fulan mendatangi rumah Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Lalu si fulan masuk ke dalamnya dan duduk bersamanya. Namun mereka saling diam beberapa menit. Sesudah mereka melewati hanya berdiam-diaman dan tanpa ada obrolan apapun, dan tanpa gerakan yang lainnya sekalipun. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya dan hendak meraih tubuh si fulan. Belum sampai jari jemari lentik si Malika menyentuh kulit si fulan, tiba-tiba si fulan merasa sekujur tubuhnya kedinginan seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, tubuhnya berguncang. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti dirinya. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Dia merasa seluruh amalan ibadah seumur-umur hidupnya hancur porak-poranda di dalam hitungan detik saja. Sedangkan wajahnya terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar tak karuan. Menyadari ada keanehan yang terjadi pada kliennya, si Malika lantas bertanya, "Kenapa Anda begitu? Apa Anda sedang sakit?" Si fulan pun masih terdiam. Kemudian dalam beberapa saat dia pun menjawab dengan gemetar, "Aku sangat takut kepada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika pun terkejut dengan jawaban si fulan itu. Dengan emosinya Malika membentak, "Apa yang Anda mau? Banyak lelaki yang menginginkan apa yang kamu dapatkan ini. Bahkan mereka rela mengantri lama agar mendapatkanku. Sungguh aneh sekali kamu ini. Ada apa sebenarnya denganmu?" tanya si Malika. Si fulan pun tubuhnya menggigil, kakinya dilipatkan ke dadanya. Degup jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka terhadapku. Uang yang sudah aku serahkan tadi silakan kamu ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." Kemudian si fulan berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Malika pun bertambah keheranan melihat kliennya yang ketakutan.
Ia kemudian bertanya, apakah kamu ini belum pernah melakukan hal yang begini sebelumnya? Lalu si fulan pun menjawab, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Si Malika pun merasa tidak yakin dengan jawaban si fulan. Malika kebingungan, apa ada di zaman ini ada lelaki yang tahan terhadap godaannya. Dia menganggap semua lelaki itu sama saja. Kemudian Malika bertanya lagi, kamu itu siapa? Dan kamu itu datangnya dari mana? Dan maksudmu hendak kemana? Kemudian si fulan pun menjawab dengan menjelaskan dari mana asalnya dan hendak kemana dan kenapa ia bisa sampai di sana. Kemudian setelah mendengar cerita daripada si fulan, Malika pun mempersilahkannya untuk keluar. Si fulan pun keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya limbuh seakan-akan mau roboh. Sepanjang perjalanan dia pulang ke rumahnya, dia tak henti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Dia sangat menyesali segala perbuatan yang dibuatnya barusan. Dia menyesali semua dosanya yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangan rumahnya masih merasa bingung. Ia teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam si Malika termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang menimpa dirinya malam itu. Tiba-tiba hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat menimpa hati si wanita itu. Malam itu ia merasa sangat hina. Kepercayaan dirinya, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu lelaki seketika runtuh. Dalam hatinya, wanita itu berkata, ya Allah, lelaki itu baru pertama kali mau berzina, tetapi ketakutannya seakan-akan dia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Lantas sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun melakukan perbuatan zina ini, tetapi tidak sedikit pun merasa takut terhadap murkamu. Malah aku begitu bangga dengan pekerjaanku, yang padahal Tuhan yang lelaki itu takuti adalah Tuhan yang sama aku sembah juga. Seharusnya rasa takutku lebih besar ketimbang si lelaki itu. Malika terdiam, air matanya pun menetes. Semakin lama air mata itu semakin jadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan inilah takdir Allah. Wanita yang seumur-umurnya menjadi pelacur telah ditakdirkan mendapatkan hidayah di malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya dan mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan seadanya. Dan kemudian ia mulai beribadah, yaitu sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertobat, menyesali dan meratapi seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Dan ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari ia lakukannya secara bersungguh-sungguh dengan mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pertemuannya dengan si fulan sudah lewat setahun lamanya. Diam-diam Malika selalu mengingat si fulan, si laki-laki soleh yang ia temui tahun lalu itu. Malika selalu berpikir, jika saja aku mendatangi si fulan, mungkin saja si fulan mau menikahiku sehingga aku dapat belajar di sampingnya. Dan si fulan pun akan menjadi pendorong penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita salehah memutuskan untuk mencari si fulan itu. Ia masih mengingat alamat yang disebutkan oleh si fulan pada malam itu. Lalu ia pun pergi mencari si fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka berangkat melakukan pencarian itu.
Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian dia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan. Sesampainya di rumah si Fulan, dia ucapkan salam. Kemudian keluarlah si Fulan dan membuka pintu rumahnya. Lalu dia mempersilahkan tamunya untuk masuk. Si Fulan pun belum sadar siapa yang datang itu, karena Malika pada saat itu ia memakai penutup mukanya. Sedangkan pembantu yang dibawa oleh si Malika itu, si Fulan tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Kemudian Malika membuka cadar penutup wajahnya supaya si Fulan dapat mengenalinya. Dan benar saja, walaupun setahun sudah berlalu, si Fulan masih sangat mengenalnya. Kemudian tubuh si Fulan kembali menjadi dingin. Si Fulan teringat peristiwa pertama dan terakhir perjumpaan keduanya pada saat itu. Rasa takut yang sudah ia hilangkan selama setahun terakhir tiba-tiba datang kembali. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma. Itu lebih menakutkan dari berjumpa dengan singa yang lapar. Kenangannya masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Si Fulan tiba-tiba menjerit histeris meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berteriak sangat kuat sehingga pada saat itu nyawanya pun ikut keluar dan meninggal dunia pada ketika itu. Meninggalnya si Fulan itu membuat Malika begitu terpukul dan bersedih, dan saat itu dia menangis menjadi-jadi. Sebuah impian yang diingin-inginkannya sirna pada ketika itu. Kemudian Malika berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini ingin menemui dia demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali padamu. Tangisan Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah si Fulan dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah si Fulan mempunyai saudara lelaki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Si Fulan masih punya saudara lelaki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi ia sangat miskin, melarat, tidak mempunyai harta. Malika pun menjawab, tidak punya harta dan miskin tidak menjadi masalah bagiku. Aku wanita kaya. Aku berkecukupan harta. Yang terpenting suamiku nantinya bisa membimbingku untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkat ceritanya, akhirnya si saudara si Fulan itu yang miskin dilamar oleh Malika dan mereka pun menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 7 orang anak lelaki. Dan sebuah hal yang sangat luar biasa, Masya Allah, semua anaknya itu atas takdir Allah diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Saudaraku sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini orang yang ahli maksiat bunuh dosa, tapi tidak tahu ke depannya. Mungkin dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yang menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatkannya 1 hasta. Apabila seorang hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. Apabila seorang hamba itu mendekatiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Ketika seseorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah tidak akan memandang siapa dia, bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang hanyalah masa kininya. Dan semoga kita semua meninggal dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, masa lalu itu adalah milik sejarah, sedangkan masa sekarang itu adalah milik kita. Sedangkan masa yang akan datang itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.